Orang yang dia menuhankan Allah, patuh kepada Allah, hawa nafsunya kena mesti dilawan. Kalau tidak, hawa nafsu yang akan menandingi Allah untuk diikuti oleh orang itu. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan, tawaqqa nafsaka an ghawailaha innan nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Hati-hatilah kamu terhadap hawa nafsu kamu. Sesungguhnya hawa nafsu itu lebih dahsyat, lebih jahat daripada gangguan 70 syaitan. Oleh sebab itu Allah meletakkan kedudukan hawa nafsu di sini bagi orang-orang tertentu dijadikan sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, wa adallahu ala ilmin, dan disesatkan walaupun punya ilmu. Sehingga hawa nafsu bila mana menginginkan keinginannya, prinsip agama akan diabaikan. Ketaatan kepada Allah diletak di tepi. Halal haram tidak dipedulikan. Cara dihalalkan untuk sampai kepada tujuan yang diingini oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu Nabi mengatakan bahwasanya kesempurnaan iman ini tertakluk kepada hawa nafsu kita ini mahu patuh kepada syariat atau tidak. Kalau tidak, belum sempurna kita punya iman. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsunya ikut dengan ajaran yang aku datang dengannya. Bila mana seseorang menginginkan keinginan tertentu daripada ambisinya dalam pekerjaan, dalam kedudukan, lihatlah pekerjaan dan kedudukan itu sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Kalau tidak, maka dahulukan ajaran Nabi, tinggalkan keinginan hawa nafsu. Anda termasuk orang-orang yang beriman. Demikian para sahabat dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam arti al-istislam, penyerahan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang yang membawa ajaran agama ini, sehingga mereka bukan hanya menyerahkan harta mereka, tapi nyawa mereka, ambisi mereka, keinginan mereka, semuanya diserahkan kepada baginda Rasulullah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih diutamakan berbandingkan kepada orang-orang beriman, harta nyawanya mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kepada mereka. Sehingga kita mendapati bahwasanya para sahabat bila mana menyikapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, terkadang kalaupun tak sesuai dengan akal fikiran mereka, mereka letak tepi akal fikirannya, mereka ambil apa Nabi kata. Tidak didahulukan logik berbandingkan kepada statement nas hadis Nabi. Benar, agama ini menghormati akal. Akal bahagian daripada wasilah untuk bertafakkur. Dan ini ibadah yang terbaik dijadikan oleh Allah. Perjalanan manusia di dalam ibadah adalah ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur ini memang menggunakan akal fikiran, tetapi akal tidak boleh dibiarkan untuk bertafakkur semaunya tanpa dipandu oleh syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadatut tafakkur. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari" apa? "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar."
Ayat ini menjadi kebiasaan dibaca setiap hari oleh Nabi setelah bangkit daripada tidur. Satu hari beliau keluar dalam keadaan menangis menuju ke masjid. Lalu ditanya oleh Bilal, "Ya Rasulullah, atabki?" Wahai Rasulullah, engkau menangis. Kata Nabi, "Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Semalam Allah turunkan ayat kepada aku, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur." Al-Quran, kitab bacaan, dan juga yang terutama sekali kitab tafakkur, kitab tadabbur, kitab ta'aggul, itu Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang golongan orang di akhir zaman, orang yang meninggalkan Al-Quran atau menghijrahkan diri daripada Al-Quranul Karim. Menghijrahkan diri, tidak memahami, tidak mengkaji, dan tidak mendalami, walaupun terkadang membaca. Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku ini menjadikan Quran, dijauhkan daripada mereka, dihijrahkan, ditinggalkan oleh mereka. Nabi ketika disoal oleh Bilal, wahai Bilal, semalam diturunkan ayat, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Apakah ayat itu? Ayat yang saya bacakan tadi, yaitu sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Orang yang berzikir, mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun, bukan hanya berzikir. Wa yatafakkarun, dan bertafakkur tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Jangan kamu bertafakkurlah kamu kepada makhluk Allah untuk kenal kepada Allah, dan jangan kamu bertafakkur tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena bertafakkur kepada zat perkara yang mustahil. Akal fikiran manusia terhad hatta khayal. Walaupun khayal, ia adalah terhad juga. Afwan. Kita pakai bahasa Malaysian jadi repot sedikit ini, minta maaf. Terbatas. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Akal fikiran manusia ini terbatas. Walaupun khayal, walaupun mustahil. Orang boleh berfikir mau terbang tanpa kapal terbang. Mau pergi naik ke angkasa, pergi bulan, pergi matahari. Untuk sekedar khayal, silahkan saja. Setiap khayalan yang kita khayalkan tidak keluar daripada koridor akal yang terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Bagaimanakah akan bertafakkur dengan alat yang terbatas, zat yang memiliki kebesaran yang luar biasa? Hard disk itu, kalau space-nya itu ada 20 gig, bagaimana akan diletakkan 400 gig? Yang nggak muat. Itu baru hard disk. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wal ajzu an darakil idraki idraku. Ketidakmampuan manusia mengenali hakikatnya Allah, itu adalah hakikat kenalnya manusia kepada Allah. Ketika tak mampu, itulah hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tiada sesiapa yang dapat memahami hakikatnya Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Demikian ayat itu mengajak kepada ibadatu at-tafakkur. Akal, walaupun sebagai wasilah untuk bertafakkur, akan tetapi ianya memiliki batasan yang tidak boleh melepasi. Sampai kepada batasan-batasan yang di situ dibatasi oleh syariat, akal letak pinggir. Syariat didahulukan. Ini artinya kita memerdekakan akal. Adapun orang yang dia mengaku segala-galanya akan diterima dengan akal, sebagaimana golongan orang-orang barat dan
Saintis-saintis terkemuka yang ada di dunia ini, yang masuk di akal boleh terima, yang tak masuk di akal maka tidak boleh terima. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan bahwasanya yang bisa diterima oleh akal ditimbang dengan syarak. Yang tidak bisa diterima oleh akal dan ada di dalam syarak, maka kita punya akal yang lain selain akal yang ada di otak ini. Akal apa yang ada? Akalnya iman. Kita percaya kepada hal hatta yang tak masuk di akal. Saya bagi contoh. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 daripada kenabiannya pergi Isra dan Mi'raj. Kembali daripada Isra dan Mi'raj, pagi-pagi Abu Jahal datang. Ya Muhammad, ada berita baru hari ini? Kebiasaannya orang yang suka cari sensasi, yang suka bikin ribut orang. Subhanallah, sebagian orang suka timbulkan isu supaya orang viralkan dan sibuk dengan satu isu. Sibuk semua. Isu belum satu selesai, timbulkan baru. Sibuk lagi dengan isu yang ini belum selesai lagi. Muncul isu yang ketiga, pusing macam itu saja. Kita umat Islam tidak boleh dimainkan dengan isu. Kita ada prinsip. Tapi ada saja orang kerjanya macam Abu Jahal, suka cari hal-hal yang untuk menyibukkan orang kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kalau digunakan waktunya untuk hadir majelis ilmu, baca Quran atau zikir, dapat pahala disimpan di akhirat. Abu Jahal datang. Hal min khabar, apa cerita hari ini? Kata baginda Rasulullah SAW, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Terkejut Abu Jahal. Semalam kamu pergi? Semalam kamu balik? Semalam aku pergi, semalam aku balik. Kata Abu Jahal, ini peluang untuk kita buat sensasi. Kalau aku panggil orang ramai untuk duduk, adakah kamu akan beritahu kepada mereka seperti yang kamu beritahu kepada aku? Kata Nabi, aku bagi tahu. Apa yang mau disembunyikan daripada kebenaran yang ada? Panggil orang-orang oleh Abu Jahal, peluang. Supaya apa? Supaya orang tolak Nabi. Ketika diceritakan oleh Nabi, ada yang pegang kepala, ada yang palingkan muka, ada yang tinggalkan Nabi SAW. Abu Jahal mendapat peluang untuk meracuni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada pemikirannya. Tapi tidak tahu kalau Abu Bakar ini sudah keluar daripada University Muhammad Rasulullah. Bukan calang-calang universitas ini, bukan calang-calang guru, bukan sembarangan. Guru yang mendidik hati sebelum akal. Guru yang mendidik jiwa sebelum akal mujarrad. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tahu apa kata teman kamu itu? Yani Rasulullah maksudnya. Apa katanya? Kali mengatakan kalau semalam dia pergi Baitul Maqdis. Sementara kita pergi 1 bulan, balik 1 bulan, 2 bulan, pergi dan pulang daripada Madinah, daripada mana? Daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Yani 2 bulan pergi PP. Ini teman kamu pergi, hanya semalam pergi, semalam balik. Apa jawabannya? Ayo kita timbang sama-sama pakai akal. Dengan keadaan transport waktu itu. Memang tidak masuk di akal. Adakah jawaban Sayyidina Abu Bakar waktu itu tak masuk akal? Dia mengatakan, in qala faqad shadaq. Kalau dia berbicara seperti itu, dia betul. Yakni apa? Akal kita, walaupun kata tak betul, yang tak betul kita punya akal. Dia betul. Hadza iman. Ini neraca iman kita kepada Allah dan juga Rasulnya yang datang daripada Allah dan Rasulnya pasti benar. Walaupun terkadang akal kita tidak menerimanya. Kita punya zaman sekarang ini kalau orang pergi ke Baitul Maqdis naik mobil mungkin beberapa hari. Kalau naik kapal terbang 1 hari boleh pergi, 1 hari boleh balik. Kalau private jet lebih cepat. Ini baru buatan manusia.
buatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih akal kepada manusia bikin jet itu ya Allah juga. Teknologinya Allah lebih canggih daripada sesiapa sahaja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermusafir dengan para sahabatnya, lalu kemudian dihidangkan makanan. Kebetulan makanan dihidangkan adalah kaki kambing atau bahu kambing. Dan itu bahagian yang Nabi suka. Katanya, berikan kepada aku kaki kambing. Yang depanlah, bagi satu, makan, habis. Kata Nabi, mari bagi lagi. Bagi lagi. Habis. Nabi minta kali yang ketiga. Kita punya akal mengatakan kaki kambing depan ini ada berapa? Ya 2. Dua-duanya sudah dimakan oleh Nabi. Nabi kata, bagi kepada aku kaki kambing. Kata tukang masak mengatakan, ya Rasulullah, kaki kambing yang depan itu hanya ada 2. Kan betul ikut hitungan akal. Iya betul. Yang minta ini orang yang paling berakal, yang paling cerdas, dikuatkan dengan wahyu lagi. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu diam, ambil saja daripada periuk itu, kaki kambing, kamu akan dapat selagi aku minta. Ya ini kalau Anda minta 10, akan ada 10. Jangan tanya daripada mana. Sebab tidak segala-galanya boleh dimatematikkan dengan akal pikiran kita. Apa gunanya adanya iman kalau tidak digunakan, kalau hanya bergantung kepada akal pikiran? Ini keistimewaan yang ada kepada orang beriman yang tidak ada kepada yang lain. Oleh sebab yang demikian, pentingnya untuk menggandengkan antara akal dengan iman. Di saat akal tidak mampu, peranan iman untuk mempercayai apa saja yang datang daripada Allah dan juga datang daripada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian baginda Rasulullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia menggunakan akal pikirannya untuk menerima ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi bahwasanya umat ini diutus oleh Allah, umat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu kekuatan. Apakah kekuatan itu? Kekuatan keagamaan dan kekuatan persaudaraan. Oleh sebab yang demikian, tidak terjadi perpecahan kecuali Allah akan mengutuskan nabi dan rasul untuk menyatukan kembali. Persatuan dan persaudaraan adalah merupakan satu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu community masyarakat. Perpecahan, perselisihan, permusuhan adalah merupakan malapetaka paling besar yang dialami oleh sebuah masyarakat. Dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, misi utama beliau ketika sampai ke kota Madinah adalah menyatukan umat Islam. Antara Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan juga Ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dikatakan tali Allah itu Islam, ya. Dikatakan tali Allah itu Al-Quran, ya. Dikatakan tali Allah itu adalah Rasulullah, memang ya. Sebab Islam tak boleh lepas daripada Quran, Quran tak boleh lepas daripada Rasulullah. Ketiga-tiganya walaupun berbeza lafaz tapi satu maksud. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu berselisih atau jangan kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatilah akan nikmat Allah kepada kamu.
Apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Id kuntum a'daan, ketika kamu dahulu berada dalam keadaan bermusuh-musuhan, dengan nikmat Allah kamu bersaudara. Siapakah nikmat Allah di sini? Rasulullah, ya. Quran, ya. Islam pun juga, ya, sebagaimana saya katakan tadi. Dengan demikian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan adanya Islam atau Quran atau Rasulullah adalah nikmat persaudaraan dan nikmat persatuan. Oleh karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat persaudaraan dan persatuan, maka lawannya malapetaka yang besar adalah perselisihan dan cerai-berai. Oleh sebab yang demikian, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berselisih, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perselisihan akan kegagalan dan akan dicabutnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang berselisih. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kamu berselisih, kamu akan gagal, maka akan diambil pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripada kamu. Di dalam kita hidup bersatu dan bersaudara, dan di saat kita dilarang untuk berselisih, ianya bukan berarti kita tidak boleh berbeza pendapat satu dengan yang lain. Bukan berarti larangan untuk memahami dengan pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain, karena adalah merupakan hal yang mustahil untuk menyatukan ide semua orang satu, tak ada. Karena kemampuan akal untuk memahami berbeda kemampuan satu daripada yang lain, otomatis cara memahaminya dan tahap kemampuan untuk memahami juga berbeda. Cukup menjadi bukti dalam kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaudara, mereka bersatu, pada masa yang sama mereka berbeda pendapat. Maka tidak menjadikan perbedaan pendapat mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk berbeda-beda dalam cara memahami, menggagalkan hubungan persatuan dan persaudaraan antara mereka. Di dalam kehidupan sahabat, mereka berbeda pendapat satu dengan yang lain, sehingga ada satu buku ditulis oleh Imam As-Suyuti tentang kritikan Siti Aisyah kepada beberapa sahabat Nabi dalam masalah hukum hakam. Dia tidak sehaluan dengan beberapa sahabat, tapi pada masa yang sama tidak bergaduh dengan sesiapa atau tidak bermusuh dengan sesiapa, dan tidak memutuskan tali silaturahim hatta dengan orang yang berselisih. Bahkan saling menghormati, saling bersaudara walaupun berselisih. Perselisihan di sini terbatas kepada perselisihan yang dibolehkan dalam syarak. Perselisihan yang diperbolehkan dalam pendapat tidak boleh menjejaskan hubungan silaturahim kepada orang yang berselisih dengan kita. Satu hari Siti Aisyah ketika mendengar Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwasanya salat akan terbatal bila mana lalu di hadapan orang yang salat perempuan, anjing, dan juga keledai. Kata Siti Aisyah mengatakan, kamu samakan perempuan sama dengan keledai dan anjing ke? Ditolak oleh Siti Aisyah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kata Siti Aisyah mengatakan, ya, saya pun ada hujjah juga. Satu hari saya tidur di atas pembaringan saya dan Nabi bangun malam. Nabi SAW menghadap kiblat dan menghadap ke arah kiblat di mana saya sedang melintang tidur di situ. Dan Nabi kalau sujud saya angkat saya punya kaki, Nabi sujud di tempat saya punya kaki ketika membujur ke hadapan. Kalau Nabi akan sujud di kakinya macam tu.
Maka ditarik oleh Siti Aisyah. Nabi sujud di situ. Bukankah Nabi sholat di hadapan Nabi ada Siti Aisyah yang sedang baring? Ianya menunjukkan sempitnya kamar Nabi SAW, dan juga pada masa yang sama hukum ketika nak sholat perempuan berada di hadapan ketika itu tidak membatalkan sholat orang yang sholat. Kan berbeda pendapat di sini. Berapa banyak daripada perbedaan yang terjadi antara sahabat dalam hukum hakam tidak menjejaskan, tidak mengganggu hubungan persaudaraan dan silaturahim antara mereka. Beda. Orang yang berbeda pendapat dengan saling menghormati, dengan orang yang berbeda pendapat saling memusuhi. Di antara tanda-tanda keruntuhan persaudaraan dan persatuan antara umat Islam adalah bila mana seseorang merasa dirinya paling benar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah wa i'jab kulli dhi ra'in bi ra'yih fa'alaika bi nafsik atau fa'alaika bi khwaisati nafsik." Kalau kamu melihat orang bakhil menjadi ikutan, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, dunia yang diutamakan, dan pendapat yang paling benar, yakni orang yang dia merasa dirinya pendapatnya paling benar. Kalau empat ini terjadi, selamatkan kau punya diri dan orang yang dekat dengan kamu, karena setelah itu akan berlaku fitnah yang lebih dahsyat lagi. Falsafah untuk melihat diri paling benar dicetuskan dan dimulai oleh Fir'aun. Di dalam Al-Quranul Karim, Fir'aun mengajak bermusyawarah. Bertanya, apa kita nak buat dengan Nabi Musa ini? Yang satu mengatakan, takkan kau nak bunuh orang hanya mengucapkan Tuhannya Allah, takkan kau nak bunuh kepada dia, nanti kalau kamu bunuh kepada dia akan menjadi fitnah. Satu pula mengatakan, bunuh saja. Falhasil musyawarah, last sekali Fir'aun mengatakan, waqala Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tidak ada pendapat kecuali pendapat aku saja. Dan aku akan beri petunjuk kepada kamu jalan yang lurus, jalan yang benar. Siapa yang beri petunjuk? Fir'aun. Jalannya benar. Yang kata benar, ya dia sendiri. Dan dengan demikian, bila mana seseorang memahami diri paling benar adalah mengembalikan revolusinya Fir'aun di dalam menghalang orang untuk berusaha memahami maksud agama dengan cara yang benar dan qualify. Cukup syarat untuk memahami. Masalahnya, kalau orang yang tak punya ilmu berbicara, ini musibah besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau bodoh ini adalah satu bentuk makhluk, saya sembelih dia. Tapi karena ini sifat, oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan tentang orang bila mana tak punya ilmu berbicara akan jadi malapetaka besar. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu setelah diberi oleh Allah. Setelah diturunkan oleh Allah, tak akan diambil. Wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama. Tapi ilmu ini akan hilang kalau ulamanya pergi. Yani ulamanya meninggal dunia. Bila mana ulama meninggal, dhahaba bima ma'ahu minal ilm, akan pergi bersama dengan ulama itu ilmunya. Perhatikan ya, ini hadis Nabi SAW. Kita kalau mau berbicara tentang realiti zaman,